Di bulan Desember ini, Litbang Kompas melakukan survei terkait elektabilitas partai politik dan kaitannya dengan elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Survei Litbang Kompas bulan Desember menunjukkan tren elektabilitas partai politik cenderung beriringan dengan tingkat elektabilitas pasangan Capres-Cawapres yang diusungnya. Di bulan Desember, hampir semua parpol pengusung Prabowo Gibran mengalami tren kenaikan suara. Partai Gerindra menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi. Gerindra meraih 21,9% suara. Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan raihan suara 8%. Begitu pula dengan PAN yang naik tipis di angka 4,2%. Hanya Partai Demokrat yang suaranya turun dari 7% menjadi 4,5%. Sementara elektabilitas parpol pendukung Ganjar Mahfud di survei bulan Desember ada yang mengalami penurunan. PDIP yang sebelumnya berada di posisi teratas tergeser ke peringkat 2 dengan raihan 18,3% suara. Sementara P3 hanya naik kurang dari 1%. Sedangkan partai politik pendukung Anies Muhaimin juga mengalami penurunan suara di bulan Desember ini. PKB turun tipis di angka 7,4%. Nasdem dan PKS juga mengalami penurunan suara jika dibanding survei bulan Agustus lalu. Nasdem meraih 4,9% suara, sedangkan PKS di angka 4,5%. Faktor kalau kita bicara kenaikan Gerindra ini tentu saat ini pemilih itu sudah mulai melihat pilihan partai ini berdasarkan konsolidasi dari koalisi ataupun capres-cawapres yang diusungnya. Kita lihat bahwa di koalisi paslon 02 Prabowo Gibran ini sebagian besar partainya ini memang mengalami efek ekor jas. Sementara itu untuk PDI justru kenapa menurun ini juga karena lagi-lagi faktor kita bisa bilang capres dan cawapres yang diusungnya. Penurunan dari partai-partai di koalisi Ganjar dan Mahfud MD ini cukup besar dibandingkan partai-partai di koalisi lainnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono mengapresiasi kinerja kader yang telah berkontribusi meningkatkan elektabilitas partai. Namun ia mengingatkan kader terus bekerja keras karena pemungutan suara masih lama. Bahwa survei itu menggambarkan sebuah posisi di suatu saat survei itu dilaksanakan. Dan kita tahu bersama bahwa masih ada sekitar 60 hari lagi sebelum tanggal 14 Februari. Untuk itu tetap sesuai dengan pesan Ketua Umum kami, Pak Prabowo, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh sombong, kita terus justru menggunakan angka-angka yang patut kita apresiasi ini sebagai semangat untuk terus bekerja keras sampai 14 Februari. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto optimistis suara PDIP akan naik lagi karena masih banyak undecided voter. Ya sebentar nanti juga berubah. Apakah karena ada unspoken-nya? Intimidasi lagi mas, intimidasi lagi mas. Mas intimidasi itu di mana? Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul bahkan optimistis suara PKB nanti akan bisa menyalip Golkar di posisi ketiga. Saya yakin PKB akan melampaui suaranya Partai Golkar. Karena apa? Karena memang PKB atau semangat kader-kader PKB ketika Caimin atau Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres makin menambah semangat sekaligus optimisme dan kerja dari para calon anggota legislatif PKB. Pemungutan suara pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari mendatang. Masih ada waktu sekitar 2 bulan bagi parpol untuk mengenalkan program sekaligus menaikkan elektabilitas. Tim Liputan, Kompas TV.